Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu sehat. Dan tentunya selalu kami doakan yang lagi sakit ataupun yang lagi ada masalah. Insya Allah segala keluh kesahnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senangnya tentunya pemirsa pecah biasa program Palembang Peduli. Di edisi hari ini bersama aku Bang Cokta bakal ngerewangi pemirsa hadir lagi untuk ngerewangi kegiatan pemirsa PAL TV. Dan pecah biasa juga pemirsa tentunya program Palembang Peduli ini bakal langsung meloi kegiatan bersama pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini Wakil Wali Kota Palembang Ibu Haja Fitrianti Agustinda. Dan dari informasi yang kami dapat ke pemirsa, bahwasannya hari ini kita bakal bersilaturahmi dengan dulur kita yang kurang beruntung dan sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah Kota Palembang. Ini atas nama Muhammad Raka Hafizan, usianya kurang lebih 5 bulan. Nah, untuk informasi lebih jelas, kakek Mang Cokta bakal ketemu langsung dengan Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda. Baik pemirsa PAL TV, sekarang Mang Cokta sudah ada di kawasan Jalan Letnan Murad. Tepatnya ini persis di depan Puskesmas Talang Ratu. Nah, disinilah Mang Cokta sudah janjian dengan Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Haja Fitrianti Agustinda. Baik, kita masuk ke dalam. Beliau dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, agak jaga jarak lah juga tapi. Iya, ada apa-apa lah. Untuk kebaikan. Benar. Iya, bukan berarti kita bersalaman, tidak menjalin silaturahmi, tetapi ini sama-sama untuk kebaikan, ya. Betul. Ini Mang Cokta tadi jinguk dari awal masuk puskesmas ini, kayaknya ibu sibuk nih nyapa-nyapa warga. Iya. Ini sekalian Bu ya, lihat Betul. masyarakat yang ada di sini. Betul, hari ini saya berkunjung ke Puskesmas Talang Ratu. Dan kenapa saya dengan beberapa kepala puskesmas dan juga perawat cukup kenal, karena dulu orang tua saya juga bidan. Bekerjanya di sini udah puluhan tahun. Jadi kalau berkunjung seperti ini, seperti keluarga dan juga nostalgia lah. Dulu Ibu Fitri gak main-main di sini. Bener. Sambil menunggu Ibu selesai bekerja. Oke. Baik, tadi juga ini Mang Cokta sudah jingok kegiatan Ibu dari awal masuk ke puskesmas. Ini terbukti ini masyarakat Kota Palembang. Ini Mang Cokta juga mewakili dari masyarakat, Ibu. Nih, Ibu ini sosok inspirasi nih bagi masyarakat karena selalu peduli dengan kemanusiaan. Nah, sesuai juga dengan Palembang Peduli, Bu. Kita juga meloi kegiatan ini bersama pemerintah Kota Palembang ini untuk mengunjungi dulur-dulur kita yang memang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan oleh pihak pemerintah Kota Palembang. Ya, nah, ini dari informasi yang kami dapat, kalau tidak salah kita hari ini pengen ke rumah Muhammad Raka Hafizan, Bu. Iya, betul. Ini betul. usianya masih 5 bulan, Bu. Betul sekali, Cek Okta. Hari ini setelah dari Puskesmas Talang Ratu, kita akan bergerak melihat salah satu warga kita. Anak, ini orang tuanya Mulatiningrum, dan orang tuanya ini mempunyai anak namanya Muhammad Raka Hafiza, umurnya 5 bulan dan memang berawal dari sakit ya. Kalau informasi yang kita dapat, sakit step mengakibatkan sekarang ini ada semacam kebutaan, dan karena biaya berobat yang cukup mahal dan keluarga ini termasuk keluarga yang kurang mampu, maka ada hutang yang terpaksa, dalam arti biaya yang dibebankan kepada orang tua. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Palembang hari ini akan berkunjung untuk memastikan bahwa kita pemerintah Kota Palembang akan membantu untuk membiayai pelunasan hutang dari Rumah Sakit Bari. Luar biasa. Berarti tujuan kita ke situ untuk langsung jenguk dulu kita yang kesusahan tadi, Bu, betul. Dan bakal ada
namanya apa, penyelesaian lah Penyelesaiannya. dari biaya yang terhutang tadi. Iya, karena pada prinsipnya pemerintah Kota Palembang sekarang sangat memperhatikan sekali warganya. Jangan sampai ada warga kita yang kesulitan untuk masalah berobat. Apalagi sekarang ini sudah ada Kartu Indonesia Sehat ya Bu ya, yang seharusnya bisa melayani masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini sudah 96% masyarakat kita yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Nah, oleh karena itu dengan harapan mudah-mudahan mulai dari tingkat puskesmas yang kita miliki di setiap hampir kecamatan, begitu juga Rumah Sakit Bari betul-betul bisa meringankan beban masyarakat Kota Palembang. Ya. Jadi bagi yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, silakan berobat di puskesmas, silakan berobat di Rumah Sakit Bari, maka pemerintah Kota Palembang siap untuk membantu masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan secara gratis. Luar biasa. Jadi buat Iya. masyarakat ini jangan malas-males Iya. untuk ngurusi Kartu Indonesia Sehat. Gue jangan pas waktu kejadian ini baru nak buat. nak buat. Itu dia. Ini di sebelah itu dengan ibu siapa Bu nama kita Bu? Indriati Ibu Indriati. Di puskesmas ini selaku apa? sebagai kepala puskesmas. Kepala puskesmas Ibu ya. Jadi penilaian dari Ibu Fitrianti langsung ini terkait dengan puskesmas kita di Kota Palembang sekarang cak mana ini? Iya, tadi sudah saya sampaikan dengan Ibu Indriati selaku Kepala Puskesmas Talang Ratu. Tentu saya Wakil Wali Kota Palembang menekankan supaya kita terus memperbaiki pelayanan kesehatan di setiap puskesmas yang ada. Hari ini kami memang sengaja berkunjung untuk memotivasi dan memberikan semangat. Dan alhamdulillah ya, kita memiliki hampir kalau tidak salah 41 puskesmas di Kota Palembang, cukup banyak di 18 kecamatan. Nah, harapan kita tentu akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik yang kita miliki. Baik, berarti Iya. ini terus digenjot juga Bu ya puskesmas Iya, betul. biar layanan kepada masyarakat Karena ini semakin puskesmas baik. kan adalah garda terdepan untuk pelayanan kesehatan. Nah, itu dia pemirsa. Jadi kalau misalnya sakit juga jangan sungkan untuk datang puskesmas Bu ya. Iya, betul. Kabarnya cukup bawa KTP. Cukup bawa KTP. Bagi yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat, ini khusus warga Kota Palembang. Maka di puskesmas akan diberikan pelayanan kesehatan gratis, begitu juga di rumah sakit yang kita miliki, yaitu Rumah Sakit Bari dan juga Rumah Sakit Gandus. Masya Allah, ini kita apresiasi terus ini pemirsa Iya. dari kegiatan, program-program dari pemerintah Kota Palembang, baik itu dari kesehatan, mungkin yang lain ada juga Bu ya, selain kesehatan. Iya, tentu ada ya. Hampir yang cukup penting yang menjadi sorotan pemerintah Kota Palembang ini terkait masalah pelayanan yaitu pendidikan dan kesehatan. Baik. Karena kami tahu yang namanya pendidikan dan kesehatan itu adalah pelayanan terpenting yang membutuhkan masyarakat. Khusus untuk masyarakat Kota Palembang, kita sudah menekankan, tadi kesehatan sudah kita singgung, masalah pendidikan. Kami menekankan bahwa tidak akan pernah ada lagi pungutan-pungutan apapun di sekolah. Jadi silakan warga masyarakat Kota Palembang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah, baik SD negeri maupun SMP negeri, maka di sana kita pastikan gratis, tidak ada pungutan apapun. Sehingga harapan saya, harapan kita semua, nantinya seluruh warga masyarakat Kota Palembang, khususnya anak-anak yang usia sekolah, bisa menikmati pendidikan dengan kualitas terbaik tanpa dibebani dengan biaya apapun di sekolah. Luar biasa. Ini jadi pemirsa, kalaupun ada yang nakal, ini pacak langsung dilapor ke Bu ya? Iya, Nah, betul. kena sentil ya oleh Bu Fitri. Siapa yang macam-macam itu ada sanksinya ya, berarti pungli di sana, pungutan Nah, liar. itu Karena dia. sudah ada dana Bosda dan juga dana Bosnas yang menanggung biaya operasional sekolah. Baik. Ini mungkin langsung Bu, kita bakal berkunjung ke Boleh. rumah Muhammad Raka Hafizan ya Iya, Bu ya? oke. Langsung, Langsung, kita ke Ibu, situ, kita Ibu ke ikut sana, Ibu Bu, ya. sama-sama Ibu-ibu ya, yang Bu. lain ikut Bu ya. Iya. Bapak, mari. Yuk, mari, Kita mari, langsung ke sana. mari.
Assalamualaikum. Nah, apa kabar Ibu? Ketemu untuk kedua kalinya ya. Nah, Bapak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Nah, ini pemirsa Pal TV, Bu Fitrianti Agustinda langsung meluk Raka ini. Nah, macam mana ini Bu? Badannya gemuk ya. Ini dengan Ibu siapa nama kita? Ibu Mulati Ningrum. Ibu Mulati Ningrum. Nyaman deh. Pegang Bu Fitri. Saya udah nyaman ya nak ya. Baik, sekali lagi nih pemirsa, bosannya. Ini kami sudah bersama anak ataupun adinda Muhammad Raka Hafizan. Beliau ini usianya baru 5 bulan Bu ya? 5 bulan. 5 bulan. Ini kalau boleh dicerita sedikit mungkin Bu kepada pemirsa kita, sebenarnya sakit apa yang dialami oleh adik? Pertamanya nih demam sama mencret. Pertamanya demam baik. Sudah itu kami bawa ke puskesmas. Di puskesmas kami ditanyai punya BPJS tidak. Kami ngomong tidak punya. Kalau memang punya nak dirujuk. Jadi kami tidak dirujuk. Sudah dari puskesmas, selisih 4 hari dari puskesmas kami ke bidan Soraya sosial. Sudah itu dia tuh lah mulai mencret. Mulai mencret dikasih obat Flaxol sama puyer. Udah dari bidan Soraya hari Sabtu sampai hari Rebo nih Dede ini belum ada perubahan. Hari Rebo tanggal 13 bulan 2 Dede ini malam tuh lemes, tidak galak nyusu jam 11 malam tuh. Jadi kami bingung, kami panik, kami manggil tetangga. Sama tetangga kami diajak ke rumah sakit. Nah ditanyainnya nak ke rumah sakit mana, kami tidak tahu ke rumah sakit mana. Kata tetangga kalau soal duit agak bisa kita nyari-nyari. Kita tidak tahu itu duit dari mana. Yang penting kita bawa ke rumah sakit. Sudah kita ke rumah sakit, kita diajak ke rumah sakit Bunda. Nyampe rumah sakit Bunda sekitar jam 12-an kurang. Dedek nih nak diinfus di IGD. Ini tukarnya yang untuk diinfus itu dia langsung kejang. Jam 12 malam kejang. Gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sehariannya apa nih Pak? Seharian buruh Pak. Oh buruh Pak ya. Di mana Pak gitu Pak? Di Sukabangun. Di Sukabangun. Baik. Kalau Ibu kesehariannya apa Ibu? Ibu Setiap rumah hari? tangga. Ibu rumah tangga. Memang fokus ini ngurusi Raka. Nah ini cak mana Ibu? Tanggapan Ibu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Raka tadi? Ya, sudah kita dengarkan sama-sama problem yang dialami oleh ibunda atau orang tua dari Raka. Memang banyak sekali kejadian seperti ini yang kita dengar, bahwa ada beberapa warga kita yang belum juga mengurus kartu Indonesia Sehat sehingga mereka terkendala untuk masalah kesehatannya. Akan tetapi Ibu, kita tekankan dan juga mungkin supaya pemirsa tahu bahwa khusus warga Kota Palembang, bagi yang belum juga mengurus kartu Indonesia Sehat, kami menghimbau untuk segera urus. Akan tetapi kalau sampai dengan terjadi musibah ternyata belum juga mengurus kartu Indonesia Sehat, maka kita tekankan cukup membawa KTP saja, bisa mendatangi pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit misalnya rumah sakit milik pemerintah, khususnya rumah sakit Bari dan juga rumah sakit Gandus. Pada prinsipnya di sana sebenarnya tidak akan dipungut biaya apapun asalkan bisa menunjukkan identitas yang bersangkutan memang warga Kota Palembang. Nah hari ini kita memang mendatangi Raka, Muhammad Raka Hafizan, dan dari informasi kemarin kita bertemu ya Bu, bahwa memang adinda kita ini setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Bari ada tunggakan yang belum bisa terbayar, lebih kurang kalau tidak salah 21.900.000. iya hampir 22 juta. Oleh karena itu kehadiran kami sini, saya Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran ini menyampaikan bahwa alhamdulillah Ibu, hutang yang kemarin di rumah sakit Bari ada lunas. Alhamdulillah ya Allah. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Rezeki dari Raka. Sama-sama. Yang terpenting Ibu, Bapak
kalau memang belum mengurus kartu Indonesia Sehat, segeralah urus karena itu sangat penting sekali. Setidaknya untuk masalah kesehatan kita harus sudah bernapas lega, tidak lagi menjadi suatu beban atau kesulitan di kemudian hari. Khusus untuk adik Raka kan apalagi masih usia sangat balita, nantinya mungkin nanti akan membutuhkan pelayanan-pelayanan kesehatan, jadi segeralah urus. Dan alhamdulillah Cek Ota sampai dengan sekarang Kota Palembang sudah hampir 96% warganya memiliki kartu Indonesia Sehat. Dengan harapan berarti nanti kemudian di tahun 2020 akhir harusnya 100% warga sudah dapat kartu Indonesia Sehat semua. Cak kata Cek Okta tadi, jangan sakit dulu baru terpikir, oh iya kami tidak punya uang untuk membiayai pengobatan sehingga baru nak ngurus kartu Indonesia Sehat. Mungkin Bang Cek Okta nak nanya dulu sama Bapak ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitrianti bahwasannya hutang ini yang ada di rumah sakit sebesar 22 juta rupiah. Ini alhamdulillah langsung dibantu oleh pihak pemerintah Kota Palembang. Tanggapannya kayak mana? Ya, saya selaku dari orang tua Raka banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang serta Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fitri. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Dan harapan saya mudah-mudahan anak saya segera sembuh total seperti sedia kala. Dari Ibu ada tambahan Ibu yang pengen disampaikan? Ini kalau yang kemarin kami itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada terutama untuk Ibu Fitri. Terima kasih banyak. Amin, amin, alhamdulillah. Nah kami itu pengobatan Dedek itu tidak cukup sampai di sini katanya. Kami dirujuk ke rumah sakit umum. Jadi kami harus nemui ke spesialis saraf dulu, agak ke poli anak, kami nemui ke spesialis saraf, udah itu kami ke spesialis mata, katanya matanya kan belum refleks sama sekali semenjak bangun dari koma, sampai sekarang belum refleks, koma 6 hari. Jadi di Bari dia koma 6 hari semenjak dari bunda tuh keadaannya lah jelek, jadi langsung koma. Ini masih lanjut perawatannya. Nah jujur kami itu terkendalanya untuk di ongkos, jujur baik. Kami harus ke sana kemari, terutama kami itu untuk makan alhamdulillah. Jadi, nah tadi sudah disampaikan bahwa sekeluarga ini kan tentu berharap nantinya Raka pulih seperti anak-anak yang lain. Berarti nanti kan harus ada pelayanan kesehatan atau tindakan-tindakan lanjutan ya, mulai dari masalah keluhan mata atau mungkin masalah motorik-motorik yang lain ya Bu. Dan sudah disampaikan tadi bahwa akan ada rujukan ke rumah sakit umum ya Bu ya. Nah oleh karena itu kalau memang, mohon maaf Pak, kalau memang belum mengurus kartu Indonesia Sehat, segeralah urus untuk kartu Indonesia Sehat. Minimal itu dulu. Nah untuk masalah-masalah yang lain, kami juga membawa sedikit bantuan Ibu, paling tidak ada hal-hal yang mungkin nanti bisa diringankan dari bantuan yang kami berikan. Tapi pada prinsipnya yang paling penting yaitu uruslah kartu Indonesia Sehat Bu. Karena kalau seandainya itu harus dibebankan secara pribadi pembayarannya, tentu mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Cek Okta. Sekali lagi Bu, ini sudah dibantu oleh pihak pemerintah Kota Palembang. Ini terjun langsung ke rumah Ibu. Bu Wakil Wali Kota, luar biasa, sosok inspirasi ini bagi masyarakat. Ini kemanusiaannya luar biasa Ibu Fitri ini Bu. Jadi alhamdulillah Ibu terus berdoa terus tentunya untuk kesehatan dari Raka. Mudah-mudahan pacak balik lagi Cak Biaso kegiatannya. Terus juga jangan lupa Bu urus kartu KIS. Nah kartu Indonesia Sehatnya Bu ya. Ya Bapak ya. Tadi baik pemirsa Pal TV, sekarang ini Mang Cokta ada bersama Ibu Masnun dan juga Ibu Indrianti Bu ya. Ibu Masnun ini selaku kelurahan 20 Ilir 4 Bu ya. Ini Ibu Indrianti selaku kepala Puskesmas
Talang Ratu. Tadi kan sudah berbincang nih dengan Wakil Wali Kota Palembang Ibu Fitrianti Agustinda. Bahwasannya kita sudah jingok tadi salah sikok dulur kita. Ini anak kita usia 5 bulan atas nama Muhammad Raka Hafizan. Ini yang mengalami sakit tadi Bu ya. Itu tadi ada pesan Ibu dari Ibu Fitrianti bahwasannya di kakinya ada luka. Nah itu cak mana Bu dari pihak puskesmas kayak menanggapinya? Mungkin kami akan melakukan tindak kunjungan rumah ke sini secara berkala setiap hari karena berhubung pasiennya juga tinggalnya dekat dengan puskesmas, mungkin akan diberikan pengobatan lebih lanjut. Baik, berarti pihak puskesmas ini sudah siap Bu ya untuk menangani anak. Kunjungan rumah ya. Baik, setiap hari insya Allah Bu ya. Baik, ini dari Ibu Masnum ada yang pengen disampaikan Bu, bahwasannya tadi pesan dari Ibu Fitrianti Agustinda juga menyampaikan ini didata lagi Bu, masyarakatnya yang ada di sekitar kelurahan yang Ibu pimpinin seperti apa Bu? Terima kasih, kami sudah siap untuk membantu masyarakat kita yang belum memiliki PKH, Kartu Indonesia Sehat untuk mendatanya. Memang kami selama ini sudah mendatanya, mungkin peralihan dari kelurahan yang mendata sekarang sudah puskesmas yang mendatanya. Betul. Jadi mungkin di situ masih banyak Bu ya yang belum terdata. Jadi insya Allah kedepannya kami akan berusaha kerjasama sinergi dengan puskesmas Talang Ratu untuk mendata. Apabila mereka tuh ke kantor lurah, nanti akan kami lanjutkan untuk ke puskesmas Talang Ratu. Baik, berarti ini sudah siap selalu nih Bu ya, siaga untuk masyarakat kita apabila ada kesusahan, baik itu dari pihak kelurahan dan juga puskesmas untuk siap bantu Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Baik, makasih banyak Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, masih di program kesayangan kita ini Palembang Peduli sama aku Mang Cek Okta dan juga langsung ini dari pihak pemerintah Kota Palembang ada Wakil Wali Kota Palembang Ibu Haja Fitrianti Agustinda. Ini kita tadi sudah banyak ini Bu berbincang bersama wong tua dari anak ataupun ananda kita Muhammad Raka Hafizan. Ini kalau boleh tahu nih dari tadi mungkin pemirsa penasaran, kayaknya di kaki Raka ini ada luka Bu ya. Boleh diceritain sedikit? Nah, kalau luka ini di kaki Muhammad Raka Hafizan ini kami sebenarnya pertamanya tidak tahu. Kami pas waktu itu datang ke rumah sakit Bunda, dia diinfus lewat kaki. Setelah kami minta rujukan karena juga Dedek Hafiz ini belum buka mata 1 hari 1 malam, juga kejang di rumah sakit Bunda 3 kali, dari jam 12 malam kejang, jam 4 pagi kejang lagi jam 4 sore. Jam 4 sore kejang itu pas waktu itu suster tuh ganti popok Dedek. Kami tuh nanya, "Sus, anak kami kenapa Sus?" Kata suster, "Tidak apa-apa Bu, itu reaksi obat. Tapi kejangnya ini ngecut-ngecut, bukan kejang dia kaku, bukan." Kami tidak tahu. Kami kan wong bodoh, emang tidak tahu soal itu. Kalau Bu Fitri nanggapnya kayak mana Bu? Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kan di sini ada puskesmas. Betul. Kita memiliki puskesmas yang mungkin tidak jauh ya Bu, cuman berapa ratus meter dari sini. Saya berharap nanti karena adik Raka ini ada luka yang memang didapat pada saat pengobatan kemarin, kita minta tolong supaya nanti adik Raka ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kita datangin saja, nanti dilayani. Saya rasa luka ini masih bisa kita obati dan insya Allah nanti adik Raka besar lukanya sudah tidak terlihat ya. Intinya Ibu, saya berharap apapun yang menjadi keluhan adik Raka nanti sampaikan saja dengan pihak pelayanan kesehatan puskesmas atau dokter, dan saya berharap nanti mereka dari pelayanan kesehatan untuk terus memantau adik Raka ini. Nah tadi Cek Okta sudah sampaikan bahwa Ibu berharap sekali ada bantuan-bantuan lagi dari pemerintah. Sebenarnya dengan segala izin saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa pemerintah saat ini ada program yaitu dari pemerintah pusat yang namanya program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini yang dituju adalah keluarga-keluarga yang memang kategori masyarakat yang tidak mampu.
Seperti kita tahu bersama bahwa Bapak sekeluarga tinggalnya memang di rumah kontrakan, pekerjaan tidak menentu dan sebagainya. Jadi saya minta tolong nanti dari kelurahan untuk terus mendata warga kita, mungkin ada raka-raka yang lain yang membutuhkan PKH, karena PKH itu memang dihususkan untuk warga tidak mampu, dan ada 7 atau 8 kalau tidak salah bantuan yang bisa diberikan, mulai dari ibu menyusui dan ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, anak-anak sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, saya berharap dari pendataan nanti kita bisa laporkan ke pusat sehingga keluarga seperti ini betul-betul bisa terbantu ya Bu untuk mengurangi beban, karena tentu yang namanya balita seperti Raka yang umurnya 5 bulan sangat membutuhkan perhatian dan bantuan pelayanan kesehatan. Jadi kita nanti berharap tidak ada lagi adik-adik Raka yang mengalami hal seperti ini, yang kesulitan terkait masalah kehidupan dan sebagainya karena pekerjaan orang tua juga, dan terus mendapatkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah terkait masalah kesehatan. Ya. Dari program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Palembang ini kepada dulur-dulur gitu yang kurang beruntung. Ini sudah ada fasilitas khusus juga. Terus juga tadi Ibu sudah sampaikan, mudah-mudahan dari pihak kelurahan juga ini cepat mendata warganya biar tahu mana yang memang benar-benar susah dan layak dibantu. Betul sekali. Baik. Nah, ini kita nak ngasih bantuan, Bu? Iya. Hari ini kami bawa sedikit bantuan Bapak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban. Nah, sembako Bu ya? iya betul. Baik, pemirsa Pal TV, jadi ini dari pihak pemerintah Kota Palembang sudah langsung menunjukkan bantuan kepada Muhammad Raka Hafizan dan juga keluarga, Bapak Ibu. Silakan Ibu, ada yang disampaikan. Ibu, dari pemerintah Kota Palembang sudah menyampaikan kehadiran kami di sini adalah untuk meringankan beban Bapak Ibu terkait masalah yang dialami adik Raka dengan menghapuskan biaya hutang sebesar 22 juta ya, jadi 21.900 ya, yang tadinya menjadi beban ibu bapak untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bari. Alhamdulillah hari ini kami dalam arti datang ke sini untuk menyampaikan kabar gembira. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa ada sedikit bantuan Ibu, tolong diterima, walaupun mungkin masih sangat sangat sedikit ya Bu dibandingkan yang diharapkan, tapi mudah-mudahan bantuan yang kami bawa ini betul-betul bisa meringankan. Dan ke depan kami berharap Bapak Ibu jangan khawatir, kami pemerintah Kota Palembang akan terus memantau kesehatan adik Raka dan memastikan Bapak Ibu juga akan mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih. Silakan Bu, ada yang disampaikan Ibu? Kami terima kasih, kami selaku warga miskin Kota Palembang, kami terima kasih banyak sama Ibu Fitri, terutama sama Ibu Fitri. Yang lain dari Bapak, Pak, ada yang pengen disampaikan Pak? Ini sudah diunjuk bantuan oleh pihak pemerintah Kota Palembang. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat Ibu Wakil Wali Kota, terus buat pemerintah Kota Palembang atas semua bantuan yang diberikan kepada keluarga kami. Harapannya ke depan? Harapannya ya semoga istilahnya semua bantuan ini istilahnya berguna bagi kami sekeluarga. Ini luar biasa loh, terjun langsung ke lapangan. Ini ngenjuk ke bantuan langsung kepada masyarakat. Kita apresiasi terus. Silakan Bu Fitri, mungkin ada yang nak disampaikan ke pemirsa Pal TV. Ya, tentu saya juga pada kesempatan ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Pal TV Peduli ya. Alhamdulillah kami terus bisa bekerja sama dengan kawan-kawan Pal TV Peduli dalam arti kita menyusuri pelosok-pelosok dan melihat bagaimana kondisi masyarakat dan memastikan masyarakat betul-betul bisa terbantu melalui kegiatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap tidak akan ada lagi raka-raka Hafiz yang lain di Kota Palembang. Semua betul-betul bisa mendapatkan
meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan di Kota Palembang, sehingga harapan kita bahwa di Palembang Emas Darussalam itu betul-betul bisa terwujud, Cek Okta ya. Bukan hanya sekedar wacana, tapi betul harapan kita masyarakat betul-betul bisa merasakan bahwa selama tinggal di Palembang fasilitas kesehatan lengkap dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, masalah pendidikan juga seperti itu, sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kota Palembang yang tidak bisa mengikuti pendidikan di Kota Palembang. Alhamdulillah Ibu lah. Salah sih kok pembuktian ini Bu. Bahwasannya sudah terwujudnya memang Palembang Emas ini Bu. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Pal TV, berakhir sudah untuk edisi Palembang Peduli di hari ini terkait dengan biaya bantuan untuk pelunasan hutang rumah sakit ini dari anak ataupun ananda kita Muhammad Raka Hafizan. Mau kasih banyak sudah nyaksi ke Palembang Peduli untuk edisi hari ini. Terus saksi ke tentunya program Palembang Peduli bersama pihak pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wakil Wali Kota Palembang Ibu Haja Fitrianti Agustinda. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini. Masya Allah luar biasa, sibuk tapi tetap untuk jalan visi kemanusiaannya jalan terus ini Bu ya. Sehat terus untuk kita galau-galau Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau kasih banyak pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.